Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Good morning everybody around the world. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Donardono. Kita akan mulai melanjutkan pelajaran atau kajian kita pada pagi hari ini, yaitu dengan pokok bahasan yang baru, yaitu adalah verb. Sebelumnya, rekan-rekan sudah belajar tentang noun, ya, tentang adjective. Nah, sekarang kita akan belajar tentang verb. Tapi sebelum itu, bagi yang baru mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, saya akan jelaskan bahwa sebelum kita belajar verb, kita harus lebih dulu mengenal yang namanya noun, kemudian mengenal namanya adjective. Nah, apa itu? Kita ulas sebentar supaya tidak lupa ya. Nah, jadi noun itu adalah kata benda. Jadi sesuatu yang ada wujudnya, kemudian bisa ada bentuknya, nah, atau yang bisa dibendakan ya. Jadi pokoknya yang itu ada merupakan sebuah benda. Berikutnya, benda itu pasti punya sifat ya. Jadi seperti merah warnanya, terus kemudian kemudian yang mensifati benda itu namanya adjektif atau kata sifat. Nah, terus kemudian benda itu juga benda setelah memiliki sifat, dia juga bisa memiliki kerja. Kerja itu apa? Action. Action itu apa? Tindakan. Nah, ketika sesuatu itu bisa memiliki tindakan, maka kita akan menggunakan yang namanya verb. Verb itu adalah kata kerja. Nah, kata kerja yaitu sesuatu yang mendeskripsikan tentang tindakan atau aksi atau tindakan. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, ini adalah most verb describe action. Nah, jadi sebagian besar kata kerja itu mendeskripsikan tindakan. Nah, apa saja yang disebut dengan tindakan, Pak? Ya, tindakan itu ya berarti kerja. Nah, namanya kata kerja ya. Jadi kata kerja selalu ada tindakan. Tindakan tidak selalu harus bekerja menggunakan fisik ya, termasuk membaca itu kan juga hanya diam, tetapi itu juga termasuk tindakan ya, tindakan membaca ya. Berbicara itu kan juga nggak ada merenung, berpikir. Nah, thinking itu kan nggak ngapa-ngapain fisiknya, tetapi ada yang bekerja di situ, yaitu otaknya. Itu juga termasuk verb, because they describe action. Anything describe action called verb. Nah, jadi semua yang mendeskripsikan tentang kata kerja itu disebut dengan verb. So they call action verb. Nah, biasa juga disebut dengan kata kerja verb. Jadi verb action atau action verb. Itu kira-kira untuk lebih jelasnya seperti itu. Saya harap nanti rekan-rekan sudah punya gambaran ya tentang ini. Nah, sudah punya gambaran tentang ini, berarti kita akan bisa melanjutkan ke slide berikutnya. Kita lihat. Action verb tell what people, animal, or thing are doing. Nah, kita masih ingat dulu saat kita belajar tentang noun. Noun itu describe people, animal, and thing. Ya, jadi kata benda tersebut ketika dia bisa memiliki tindakan kerja, maka itu merupakan kita akan ekspresikan dengan nama verb. Action verb tell what people, animal, or thing are doing. Action verb itu mendeskripsikan atau menceritakan atau menjelaskan apa yang dilakukan oleh orang, apa yang dilakukan oleh binatang, dan apa yang dilakukan oleh sesuatu. Itu ya. Oke, itu disebut dengan action verb. They tell about what a people, animal, or thing are doing. Action verb menceritakan apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang dilakukan oleh binatang, apa yang dilakukan oleh sesuatu. Bahkan sesuatu juga bisa melakukan sesuatu. Nah, kira-kira begitu. Oke, ya, sampai di sini I think you
understand with this explanation. Okay, the example is knock. Nah, mengetuk. Nah, ini juga tindakan. Nah, tindakan apa, Pak? Tindakan mengetuk. Push, nah, meledak. Nah, balonnya itu meledak. Nah, ini yang disebut dengan thing ya, benda itu juga bisa melakukan kerja, yaitu meledak tadi. Nah, jadi yang bisa melakukan pekerjaan tidak hanya selalu binatang dan manusia, tapi benda pun juga bisa melakukan kerja atau tindakan. Contohnya ya balon ini, balon meledak, gitu ya. Itu contoh salah satu the example. Berikutnya climb. Ini memanjat. Nah, manjat ini kan juga bekerja. Nah, ini juga bekerja. Monyet itu memanjat. Climb itu bisa juga kata kerja. Berikutnya adalah read, itu juga kata kerja, verb. Kok tahu, Pak? Iya, kan dilihat dari artinya, dia sudah membaca, itu sudah jelas bekerja kan gitu. Jadi kata kerja bisa dikenali dengan dua cara. Yang pertama dengan melihat artinya dulu. Kalau artinya itu sudah jelas-jelas menunjukkan kata kerja, maka dia disebut verb. Yang kedua, kita ketahui dengan ciri-cirinya yang akan kita bahas setelah ini nanti. Nah, jadi artinya apa nggak tahu, Pak. Nah, tapi kemudian kita lihat ciri-cirinya. Di situ kita akan bisa menentukan itu apa kata kerja. Itu adalah contoh yang pertama dan yang kedua ya. Jadi ada climb, ada read, sebelumnya ada knock, ada buzz. Berikutnya ada drop. Nah, jatuh ini kan juga tindakan ya, tindakan menjatuhkan. Nah, ini pohon itu buah itu drop ya, jatuh. Ini kan juga sesuatu kan. Nah, benda juga bisa melakukan kerja. Dig, nah itu menggali. Anjing itu. Nah, ini juga contoh-contoh dari verb yang bisa kita kenali dari mengenali artinya aja. Mengenali terjemahnya. Terjemahnya sepertinya dia merupakan tindakan pekerjaan. Maka itu disebut dengan pekerjaan juga. Semua yang ada tindakan itu disebut dengan verb kata kerja tadi, termasuk benda juga. Nah, ini ya salah satu contohnya. Saya harap you understand. Oke, dan seterusnya banyak sekali contohnya, many more example. Kita tidak bisa menjelaskan satu-satu, tetapi kita sudah bisa lihat ya, kalau misalnya kita ada kata oke, ada kata sepertinya itu artinya kok bekerja, maka dia itu bisa kita kategorikan dengan kata benda, kata kerja atau verb. Dan masih banyak lagi, tidak perlu saya jelaskan satu-satu, tetapi Anda pasti sudah bisa memahami itu. Saya pikir demikian ya. Nah, satu hal lagi yang perlu diingat, when you use a verb, ketika kamu itu menggunakan verb atau kata kerja, you have to say who or what is doing the action. Ketika kamu itu menggunakan kata kerja, kamu itu pasti akan mengatakan, kamu bisa mengatakan siapa dan apa yang sedang dikerjakan. Nah, jadi ini kalau kita bicara kata kerja pasti akan ada siapa yang mengerjakan dan apa yang dikerjakan. Nah, itu adalah salah satu pasangan yang match ya, yang sesuatu yang berpasang-pasangan. Jadi apa yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan. Nah, gitu. Nah, nanti ke depan akan ada lagi kapan pengerjaannya. Nah, nanti akan muncul, makanya ada istilah bentuk waktu. Nah, siapa yang mengerjakan dan apa yang dikerjakan, itu pasti adalah satu pasangan. Contohnya menggali. Siapa yang menggali? Kerjaannya apa? Menggali. Siapa yang menggali? Nah, itu patut dipertanyakan. Jatuh. Pekerjaannya. Siapa yang menjatuhkan? Nah, itu
mengetuk pekerjaannya. Siapa yang mengetuk? Nah, itu. Membaca. Tadi Arit ya, pekerjaannya itu what-nya. Who-nya siapa yang membaca? Nah, ya kan? Selalu ada pertanyaan tentang dua, who or what. Nah, ya, jadi dua ini selalu berpasang-pasangan ya nanti ke depan ya. Ditambah 3 lagi yaitu when. Kapan pekerjaan itu dilakukan? Siapa, apa, kapan. Nah, itu menjadi salah satu pasangan yang tak terpisahkan nanti setelah ini. Oke. This who or what is the subject of the verb. Nah, nih. Verbnya itu merupakan memiliki juga subjek ya. Jadi siapa dan apa yang melakukan pekerjaan itu merupakan subjeknya. Nah, merupakan subjek dari verb ini. Nah, oke. Kok ada subjek, Pak? Berarti ada kalimat, Pak. Iya. Jadi semua yang ada di dalam pelajaran ini selalu ada kalimatnya gitu ya. Oke, who or what itu merupakan subjek yang melakukan tindakan verb tadi. Nah, jadi ya, verbnya apa? Who or what-nya adalah pelakunya. Nah, pelakunya. Nah, ditambah lagi waktu nanti juga akan ada memengaruhi verb itu. Nah, satu hal lagi yang harus kita ketahui yaitu the subject and the verb match each other. Subjek dan kata kerjanya itu selalu harus match, berpasang-pasangan satu dengan lainnya ya. Jadi tidak bisa beda karena yang harus berpasangan apa, Pak? Kalau subjeknya itu kata kerja orang pertama, kata subjeknya itu udah tunggal, maka verbnya juga tunggal. Subjeknya itu jamak, verbnya pun juga jamak. Nah, ya, nanti akan kita pelajari setelah session ini. Oke, saya harap rekan-rekan masih memiliki waktu dan masih memiliki cukup semangat untuk kita mempelajari lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang dimaksud dengan match tadi ini kita lihat, use a singular verb if the subject is a singular noun. Nah, ya, gunakan kata kerja tunggal ketika subjek pelakunya itu juga kata benda yang tunggal. Nah, for example, the subjects my mom or our school. Nah, or any of the pronoun he, she, it require a singular verb. Nah, my mom itu kan singular, our school itu juga singular. Terus kemudian kalau ada pronoun he, she, it itu juga singular. Artinya dia sendirian. Nah, dia juga membutuhkan kata kerja yang singular juga. Verbnya juga harus tunggal. Loh, kata kerja itu juga ada tunggal jamak atau Pak? Iya, ada. Nah, kata kerja tunggal juga ini merupakan tata bahasa cara penulisan saja sebenarnya. Jadi ada kata kerja tunggal, ada kata kerja yang jamak juga. Oke, use the singular verb if the subject is singular noun. Itu adalah salah satu penjelasan yang dimaksud dengan subjek harus match dengan verbnya yang dimaksud adalah seperti ini. Harap rekan-rekan sudah memahami dengan baik tentang hal ini supaya kita lebih bisa mengerti konsep ini. I think you understand this concept as well. Okay? It's easy to understand. I think you can understand. Okay. Most singular verb. Nah, ini contoh ya. Ini cara mengenalinya.
Tadi bisa kita kenali dengan mengenali artinya. Yang pertama, yang kedua kita bisa mengenali dengan ciri-cirinya. Nah, salah satu ciri-cirinya apa coba? Nah, the most singular verb end in s. Kebanyakan kata kerja yang tunggal itu selalu diakhiri dengan s. Nah, jadi kalau pada kata benda s itu menunjukkan jamak, pada kata kerja s itu justru menunjukkan kalau dia itu tunggal. Ya, jadi beda antara s yang ada pada kata benda noun seperti yang telah kita pelajari kemarin dengan kata kerja dengan akhiran s yang ada di yang ada di verb ini ya. Most singular verb end in s. Yeah. Add s for the verb that end in is, h, double s, x, double z, and o. Nah, jadi kalau misalnya kata kerjanya verbnya itu berakhiran is, maka untuk membuat singular verbnya, bentuk singular verbnya itu kalau kata kerjanya atau verbnya itu berakhiran 6 yang terlihat yang berwarna hijau, maka dia bentuk singular verbnya itu adalah harus dia berakhiran is. Nah, gitu ya. Terus kemudian the most singular verb end in s. Selain yang berakhiran 6 yang hijau itu diakhiri dengan s saja. Itu merupakan singular verb. Nah, oke. Jadi kalau subjeknya jelas kata orang ketiga tunggal he, she, it, verbnya pasti juga berakhiran s atau is, tergantung akhiran dari kata kerja itu. Nah, oke. Contohnya, he drinks milk when he's hot. Ya. Dia minum susu ketika dia kepanasan. Ya, he itu jelas kata orang ketiga tunggal, artinya dia laki-laki satu orang, berarti tunggal. Maka kata kerjanya drinks itu juga tunggal. Loh, kok ada s-nya Pak? Lah justru itu. Kalau kata kerja tambah s itu justru dia merupakan kata singular, merupakan dia tunggal. Ya, gitu ya. Nah, he drinks milk when he's out. Dia minum itu juga kata kerja. Jadi kata kerja tidak harus mencanggul ya. Bekerja itu nggak harus mencanggul, nggak harus usung-usung, nggak harus angkat-angkat, enggak. Minum pun juga merupakan pekerjaan. Pekerjaannya gimana Pak? Minum. Saya bekerja minum. Karena apa? Kata kerja itu tidak selalu harus bekerja, tetapi action, tindakan. Tindakan apa aja Pak? Tindakan apapun. Termasuk yang tidak melakukan gerak sekalipun itu juga tindakan. Contohnya membaca itu kan tidak melakukan pergerakan fisik, tapi ada yang dikerjakan. Nah, tindakan membaca. She eats fried rice for breakfast. Dia makan nasi goreng untuk makan pagi. Nah, makan itu juga kerja. Pekerjaannya apa Pak? Makan kok pekerjaan. Jadi gemuk nanti ya. Oke, enggak apa-apa. Si jelas orang ketiga tunggal. Dia perempuan satu orang. Nah, karena subjeknya, pelakunya itu merupakan tunggal, orang ketiga tunggal, maka verbnya juga harus tunggal dengan cara ditambahkan s di belakangnya, yaitu eats dan eats. Oke, yang berikutnya adalah mom walks to work every Monday. Ibu berjalan saat kerja setiap pekan. Nah, Monday. Nah, jadi setiap minggu
uh, itu setiap Senin ya, itu berjalan. Nah, berjalan ke berangkat kerja, to work. Nah, ibu itu satu orang ya. Karena tunggal, kalau satu orang berarti tunggal, maka kata kerjanya atau verbnya juga tunggal. Dengan cara apa? Dikasih s belakangnya gitu. Walk itu berjalan, itu kata kerja sudah betul. Karena pelakunya tunggal, maka walk-nya harus dikasih s supaya jadi kata kerja tunggal juga ya. Eats, makan, itu kata kerja. Karena pelakunya si, harus dikasih s supaya jadi kata kerja tunggal juga. Drink itu minum, itu pekerjaan. Karena pelakunya he, harus dikasih s juga. Kalau pelakunya jamak, ya dia harus jamak juga. My sister dance like a professional dancer. Kakakku menari seperti penari profesional. Kakakku tunggal. Nah, kakak perempuanku menari, maka menarinya itu juga harus tunggal juga dengan cara ditambah s tadi. Our cat climb the tree in our garden. Kucingku memanjat pohon di kebun kami. Our cat satu, kucing saya itu satu. Nah, climb memanjat. Memanjat itu climb saja, tapi karena pelakunya tunggal, maka claimnya harus juga tunggal dengan cara ditambahkan s belakangnya. Oke, sampai sini rekan-rekan sudah bisa membedakan mana kata kerja tunggal dengan sangat baik tentunya, dengan cara melihat subjeknya, pelakunya siapa ya. Maka kata kerja bisa berubah bentuk, bisa tambah s, jangan dikira itu tuh malah jamak ya. Nah, kalau jamak itu pada kata benda. Pada kata benda tambah s justru jamak. Pada kata kerja tambah s justru malah tunggal. Oke, do you understand? Oke, the next. Contoh lagi, ini yang berakhiran es. She brushes her teeth at bedtime. Oke, Dad polish his shoes until he shine. Nah, dia brush itu menyemprot giginya ketika waktu bangun tidur. Nah, ini brushes. Brushes ini juga tunggal. Kenapa? Pelakunya si. Tapi karena dia berakhiran sh, s, maka tidak ditambah s, tapi ditambah is. Begitu. Dad polishes his shoes until they shine. Ayah memoles sepatunya sampai bersinar. Memoles itu pekerjaan, verb. Nah, pelakunya tunggal, verbnya juga tunggal. Dengan cara ditambahkan is. Oke. My sister watches television after school. Kakak perempuanku, kakak melihat televisi setelah sekolah. Watch itu melihat, itu sudah kata benda. Karena pelakunya tunggal, kakakku satu orang itu yang perempuan itu. Nah, maka kata kerjanya juga harus tunggal dengan cara ditambah is. Nah, kok tidak tambah s, Pak? Karena berakhiran ch. Nah, berakhiran ch belakangnya, maka ditambah is. Seperti yang tadi. Ditambah 6 kalau berakhiran 6 tadi yang di belakang tadi yang slide sebelumnya, maka dia harus jamak. Oke ya. Budi catches the ball with one hand. Budi menangkap bola hanya dengan satu tangan. Catch, menangkap itu merupakan pekerjaan. Nah, karena pelakunya satu orang yaitu Budi, maka kata kerjanya juga harus tunggal dengan cara tambah is. Oke, mix. My mom mix flour and water when he makes bread. Ibu mencampurkan flour dan water ketika ingin membuat roti.
Nah, makes mencampur itu pekerjaan verb juga. Karena pelakunya tunggal, maka kata kerjanya harus tunggal. Dengan cara apa? Ditambah is. Kok ditambah is Pak? Gak ditambah s Pak? Karena berakhiran x yang 6 tadi. Ya. The bee buzzes around the flower. Nah, lebah itu khusus penerbangan ya di sekitaran bunga-bunga. Kok bunga-bunga Pak? Karena flowernya ada S-nya, itu berarti kan jamak. Nah ini baru kata benda, tapi kita tidak membahas kata benda pada pertemuan kali ini sudah berlalu ya. Flower itu ada S-nya, berarti itu jamak, berarti bunga-bunga. Around the flowers. Oke. Buzzes. Buzz itu merupakan pekerjaan. Karena pelakunya the bee. Nah, Pak, biasanya lebah itu kan banyak Pak, tapi ini the bee. Bee-nya satu aja, berarti satu lebah aja itu yang berterbangan itu. Nah, kalau bee-nya banyak ya berarti kata kerjanya harus juga jamak juga. Oke, I think you more understand still this session. Good. Oke, verb that end in y. Ya, kata kerja yang diakhiri dengan huruf y, end in y, just change the y to e and add es. Nah, ini pengecualian. Setelah s dan is yang kemarin, itu ini ada penambahan s. Nah, jadi kalau berakhiran 6 tadi langsung tambah is. Selain yang 6 langsung tambah s. Tapi khusus yang berakhiran y, berakhiran y-nya diganti i, baru ditambah is. Ya, itu pengecualian yang ini. Pengecualian ya. Contoh Pak, verbnya carry. Maka third person singular form, bentuk ketiga, bentuk orang ketiga tunggalnya carries. Y-nya diganti i, ditambah es, carries. Nah, kalau ada carries berarti itu menunjukkan pelakunya tunggal seorang. Cry, menangis, bukan cries tapi cries. Y-nya diganti i ditambah es, menangis. Kalau cries sudah jelas yang menangis pasti orang satu di sana itu. Oke, entah kakak entah adik ya di sana, siapa nggak tahu, pokoknya satu orang ya. Study, belajar. Kalau bentuk jamak bentuk tunggalnya yaitu studies. Kok tidak studies Pak? Y-nya diganti i ditambah es. Fly ditambah es, flies. Y-nya diganti i ditambah is. Worry, khawatir. Y-nya diganti i ditambah is. Copy, Y-nya diganti i ditambah s jadi copies. Nah, itu adalah bentuk-bentuk tunggal dari sebuah verb. Oke. Oke, do you understand? Oke, saya kira sampai dengan tahap ini sudah mulai paham tentang kata kerja bentuk tunggal. Artinya ketika pelakunya tunggal, kata kerjanya harus tunggal juga. Oke, ya. Some verb that end in y have a vowel before the y, just add an s at the end. Nah, ini juga pengecualian. Kok banyak pengecualian Pak? Iya. Namanya sesuatu pasti gak ada yang sempurna ya. Ada pengecualian-pengecualian seperti itu lah. Contohnya seperti ini. Ketika kata kerja itu berakhiran y, tadi kan sebelumnya peraturannya y-nya diganti i, terus ditambah is ya. Tapi kalau ada maaf ya, kalau ada kata vowel, ada kata hidup, huruf hidup sebelum y, maka cukup ditambah s saja kata kerjanya tersebut. Tidak usah diganti i terus ditambah is, nggak usah, cukup tambah s saja. Kalau sebelum y-nya ada huruf hidup. Huruf hidup itu apa Pak? Huruf hidup ya a, i, u, e, o. Nah, jadi kalau sebelum y ada a, i, u, e, o, maka langsung tambah s aja, nggak usah diganti i terus tambah es, nggak usah. Oke ya. Contoh Pak, nih contoh by, maka cukup by saja.
Kok nggak y-nya nggak diganti i terus kemudian tambah es, Pak? Nah, karena sebelum y itu ada u. U merupakan vowel, merupakan huruf hidup, maka cukup tambah s aja, lebih sederhana. Ini pengecualian ya. Pengecualian harus dimaklumi, jadi harus banyak menghafal dong, Pak. Iya. Nah, tapi nanti kalau kalau kita sering praktek, maka akan terbiasa dengan yang demikian ya. P membayar, maka cukup pays saja. Kenapa, Pak? Kok tidak y-nya kok tidak diganti i terus tambah is? Karena sebelumnya ada e, ada a. Nah, C cuma cukup sis aja. Kenapa? Sebelum y ada i, sebelum y ada a. Bahasa Indonesianya begitu. Pray berdoa, cukup praise aja. Kenapa, Pak? Kenapa sebelum y ada e, ada a-nya sebelum y? Stay tinggal stays. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kalau dari kata kerja yang berakhiran y, tapi sebelum y ada huruf vowelnya atau ada huruf hidupnya. Ya, ini adalah ciri-cirinya dan cara membuat bentuk tunggal dari kata kerjanya itu. Oke, this form of the verb is called the third person singular. Bentuk yang tadi kita pelajari itu kita sebut dengan bentuk orang ketiga tunggal. Use it when the subject of the verb is not you. Gunakan ini ketika pelakunya bukan kamu, or the person you are speaking to, atau orang yang Anda ajak bicara. Gunakan yang tadi itu ketika pelakunya bukan kamu dan bukan orang yang kamu ajak bicara. But some other person, a third person, or a thing, you see it maksudnya. Tapi orang ketiga itu yang bukan kamu dan bukan orang yang ajak kamu bicara. Pelakunya orang lain yang ya gitu ya. Itu penjelasannya seperti itu. Oke? Do you understand? Yes. If the subject of the verb is a plural noun, such as mom and dad, our teacher, use a plural verb. Ini kebalikannya. Tadi singular verb, sekarang plural verb. Do not add s, es, or yes to plural verb. Kebalikannya, kalau jamak justru malah jangan ditambah s, es, dan sebagainya. Plural verb are also used with the pronoun I, we, you, and they. Jadi kata kerja jamak itu juga digunakan pada saya, kami, kamu, mereka. Lupa saya kan sendirian. Nah, ini pengecualian juga. Gunakan yang jamak itu pada ya istilahnya kalau subjeknya jamak juga I, we, you, and they juga seperti itu kira-kira. Kemudian jangan tambahkan s, es atau i, es. Oke. Contohnya, mom and dad love us. Love-nya kosongan aja itu berarti jamak. Pasti pelakunya lebih dari satu orang. Ya. My sister listen to music at loud. Kakakku mendengarkan musik begitu banyak. My sister berarti kakakku. Kok kakakku, Pak? Kata kerjanya jamak. Pelakunya, subjeknya juga pasti jamak. Ditambah s. Nah, justru subjek yang ditambah s. Kenapa? Subjek itu kata benda. Ya. The star. Nah, ini kan juga benda. Jadi yang bisa bekerja tidak hanya people and animal aja, tetapi thing juga bisa bekerja. Bekerjanya apa? Bersinar. Shine, bercahaya. The star. Bintang-bintang itu yang di langit itu shine. Bersinar brightly, begitu terang. On a clear night, pada saat malam yang cerah. Oke. Shine itu kata kerja. Kalau polosan begitu berarti jamak pelakunya, ya. Some people drink tea. Orang-orang minum teh. People itu sudah menunjukkan kalau dia jamak ya. Nah, karena orang-orang. Some people drink tea, minum teh. I like a juicy hamburger. Saya menyukai hamburger. Saya
Saya kan satu orang, Pak. Nah, ini pengecualian. Are we, you, they itu juga menggunakan kata kerja jamak. Oke. We learn interesting thing at school. You all know the words to this song, children. Oke. They always walk home from school together. Dia selalu berjalan ke rumah dari sekolah bersama-sama. Pelakunya they, you, we, are. Maka kata kerjanya juga jamak juga, dengan cara dipolosin aja, gak dikasih tambah apa-apa kata kerjanya. Oke. You know, yang biru-biru itu adalah kata kerjanya. Dia merupakan verbnya. Kalau dia polosan gak ada apa-apanya, berarti subjeknya yang jamak gitu ya. Thanks for watching. Terima kasih sudah menyaksikan video kita pada pagi hari ini. I hope you understand this session as well. Saya berharap rekan-rekan bisa memahami dan mempelajari tentang verb bagian pertama ini dengan baik. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau langsung menghubungi via WhatsApp. Kita akan bahas pertanyaannya atau kelanjutannya pada video mendatang yang akan kita rilis berikutnya, atau saat kita ada session tatap muka. Kita berharap kita akan berjumpa suatu saat nanti untuk berdiskusi jauh lebih panjang. Selamat belajar. Silahkan ulang-ulang video ini, kemudian tonton berulang kali sampai benar-benar paham dan sampai benar-benar bisa dimengerti. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Good morning everybody. Bye bye.